Namaku Cynthia. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017. Ketika aku masih bekerja di sebuah mall yang ada di daerah Bandung. Hari itu aku kebagian shift sore, yang mengakibatkan aku harus pulang malam. Karena aku belum punya kendaraan pribadi, jadi terpaksa setiap kali pulang bekerja, aku harus menggunakan kendaraan umum. Tapi pada malam itu, suasananya benar-benar berbeda. Malam itu sama sekali tidak ada kendaraan umum yang lewat. Biasanya masih ada angkot. Namun mungkin karena sudah terlalu malam juga, jadi aku tidak melihat ada satupun angkot. Ketika aku lihat jam, memang sudah menunjukkan jam 11:30 malam. Akhirnya mau tidak mau aku harus jalan kaki dari Jalan Sukajadi menuju rumahku yang berada di Jalan Pajajaran. Dengan langkah yang sudah kecapean, aku pun nekat untuk pulang jalan kaki. Untungnya di sepanjang jalan masih banyak warung-warung yang jualan. Jadi perjalanan itu pun terasa tidak begitu sepi. Dari Jalan Sukajadi ke Jalan Terusan Pasir Kaliki, lalu lanjut ke Jalan Pajajaran. Sampai tak terasa ternyata sudah lumayan jauh aku berjalan. Dan ketika sampai di sekitar Jalan Pajajaran, tiba-tiba terfikir olehku untuk motong jalan lewat daerah Pandu. Karena aku pikir jalannya akan lebih dekat, dan akhirnya ya aku lewat sana saja. Ketika berjalan lewat sana, yang terlewati hanya perumahan saja. Tapi pada satu belokan jalan, tiba-tiba, loh, ini kemana ya? Kok jadi lupa gini sih? Seketika aku lupa arah. Aku meneruskan perjalananku berdasarkan feeling saja. Dan hah? Ya ampun, kok kuburan sih? Saat itu aku malah nyasar ke kuburan Pandu, sebuah komplek pemakaman yang cukup besar di daerah itu. Nyaliku pun mulai agak ciut untuk melewati daerah pemakaman itu. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 12:30 dini hari. Namun karena aku didorong keinginan untuk cepat sampai rumah dan ingin cepat istirahat dan tidur, aku pun dengan langkah yang agak cepat terpaksa lewat sana. Ah, ya udah deh, nanggung.
Bismillah aja. Aku pun berjalan cepat di antara batu-batu nisan yang berjejer. Sepanjang jalan kanan dan kiriku itu, suasananya memang cukup gelap. Jantungku pun berdegup kencang. Sampai ketika aku sudah melewati hampir setengah jalan di tengah pemakaman, aku seperti mencium seperti bau busuk. Rasanya ini bau sampah yang sangat menyengat. Seketika aku pun melihat ke kiri dan ke kanan. Karena siapa tahu memang ada tempat sampah di sini. Namun setelah kulihat, rasanya tidak ada. Dan sepertinya tidak mungkin juga di tengah kuburan seperti ini ada sampahnya. Sadar ada sesuatu yang tidak beres, aku pun langsung mempercepat langkahku. Sampai ketika aku sedang fokus berjalan, entah kenapa sepanjang jalan aku merasa seperti ada yang mengikuti dan memperhatikanku. Kali ini samar, seakan ada suara yang seperti memanggil-manggil aku. Awalnya aku enggan untuk melirik ke arah belakang, tapi karena didorong oleh rasa penasaran, aku akhirnya menengok ke belakang. Dan aku langsung kaget dan mendadak tidak bisa bergerak. Langkah kakiku jadi kaku dan sangat berat ketika aku melihat sesosok putih yang berada di atas salah satu batu nisan yang ada di sana. Sejenak, aku mencoba untuk memperhatikannya lagi. Ku coba untuk berpikir positif kalau itu hanyalah lampu. Atau mungkin hanya kain putih biasa saja. Aku pun menghela nafas sejenak. Tapi kain itu lama-kelamaan terlihat mulai bergerak-gerak. Dan astaga! Ketakutan ini mendadak menjadi nyata ketika kain putih kusam yang aku pikir hanya kain biasa itu mendadak bergerak seperti meloncat. Dan ternyata itu adalah sesosok pocong. Refleks aku pun berteriak, dan aku langsung berlari dengan kaki yang lemas. Dan sesekali aku menengok ke belakang, dan ternyata pocong itu terus mengikutiku sambil melompat-lompat. Aku sangat takut dan panik. Tapi aneh, aku merasa sudah berlari cukup jauh. Namun aku merasa tidak pernah sampai ke ujung pemakaman ini. Aku hanya berputar-putar dan terus ada di sini. Perasaanku, tadi aku sudah berulang kali melewati kuburan ini. Tapi jalan ini
Kenapa kesini lagi? Aku sangat benar-benar panik. Aku terdiam sejenak sambil melihat. Dan kini kulihat sosok pocong itu sudah tidak ada, menghilang dari pandanganku. Aku pun mencoba untuk mengatur nafas dan mencoba tenang. Tiba-tiba di keheningan malam, aku mendengar ada suara dari sampingku. Sontak, aku menengok ke samping dan... Ya Tuhan! Aku sangat takut dan kaget. Dan aku langsung menjatuhkan diri ke belakang ketika aku melihat sosok pocong itu lagi. Dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dan masih tertempel sebuah kapas di lubang hidungnya. Dia merintih sangat menakutkan. Dan... astaga! Kini tubuhnya membungkuk. Wajahnya mulai mendekatiku. Ketika mulai mendekat, aku pun mundur sambil menyeret kakiku yang lemas. Dan ketika itu, tak lama dari itu, dari kejauhan aku melihat cahaya yang mendekat. Dan ketika semakin dekat, ternyata itu cahaya dari motor yang mendekatiku. Itu adalah seorang penjaga kuburan ini. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu pun menghilang. Aku langsung menangis. Karena melihatku yang panik, aku pun langsung dibawa keluar dari kuburan itu. Kemudian aku diantarkan pulang. Malam itu benar-benar menjadi malam yang tak bisa kulupakan sampai saat ini. Dan aku pun baru sadar bahwa ternyata ketika malam kejadian itu adalah malam Jumat Kliwon, yang mana malam Jumat Kliwon katanya memang menjadi malam di mana sosok-sosok hantu itu berkeliaran. Dan malam itu mungkin aku bertemu dengan salah satunya. Setelah kejadian itu, aku tidak berani lagi pulang melewati daerah itu. Walaupun itu siang hari.